Bab 784. Jiwa Pedang Kematian. Melihat Hades, Feroding dan roh pedang seperti melihat musuh, dan roh pedang bahkan langsung ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh Feroding. Dia hanya butuh satu niat pikiran, kita semua akan mati di sini. Feroding berkata. Asalkan Hades memberitahu Master Tanah Suci dan Yang Mulia Roisen, maka dua orang itu akan datang ke sini dalam sekejap. Saat itu mereka benar-benar tidak punya kesempatan untuk hidup. Karena warrior yang saat ini tidak mungkin menggunakan domain pedang kedua. Hades melirik Feroding dan berkata, takdir reinkarnasi, tidak disangka kamu bisa menahan godaan kekuasaan, jarang sekali terjadi. Wajah Feroding sedikit berubah. Pada saat ini, Hades menatap warrior yang. Saat melihat rambut putih warrior yang, alisnya sedikit mengernyit dan berkata, apakah ini harga yang harus dibayar karena menggunakan domain pedang secara paksa? Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membuka matanya. Dapat pencerahan apa? Hades bertanya. Warrior yang menjentikkan jarinya, gumpalan jiwa pedang keluar dari ujung jarinya. Saat melihat gumpalan jiwa pedang ini, wajah Hades berubah dan langsung berbalik, menghindari jiwa pedang ini, dan tidak berani menerimanya. Jiwa pedang melesat di pohon raksasa di kejauhan, dan dengan mudah menembus pohon raksasa itu. Namun, roh pedang dan Feroding, dua gadis di lapangan itu sama seperti Hades, ada tatapan kejutan di matanya. Karena, pohon raksasa itu layu dalam sekejap, pada akhirnya, berubah menjadi tumpukan debu di depan mata ketiga wanita itu. Kekuatan hukum. Ada nada serius dalam suara Hades. Warrior yang merentangkan telapak tangannya. Di telapak tangan terdapat gumpalan jiwa pedang. Gumpalan jiwa pedang ini tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan. Merasakan jiwa pedang di tangan, warrior yang berkata, sebelumnya, pada saat tubuhku dipenuhi dengan energi kematian, aku benar-benar merasakan apa itu kematian. Perasaan itu luar biasa, hanya bisa dipahami, tidak bisa dikatakan. Setelah berbicara, warrior yang menjentikkan jarinya, jiwa pedang di tangannya melewati pohon raksasa lain yang berjarak 100 meter. Seperti sebelumnya, pohon raksasa ini langsung layu, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan debu. Warrior yang berkata, semua yang ada di dunia, memiliki waktu mati. Ini adalah hukum surgawi tertinggi, dan juga hukum abadi yang tidak pernah berubah. Mulai sekarang, jiwa pedangku akan disebut jiwa pedang kematian. Jiwa pedang kematian yang sangat bagus. Di samping, roh pedang menunjukkan ketertarikan di wajahnya, berkata, ada banyak jenis hukum di dunia, ada berbagai macam teori besar, hukum kematianmu ini, meskipun aku tidak tahu seberapa besar kekuatannya, tetapi itu pasti yang terbaik. Hades pun berkata, dalam jiwa pedang, ada kekuatan penghancur, yang selaras dengan jalan surga. Pedangmu ini, selain para supermaster di dunia ini, siapa yang kena akan mati. Bagaimana denganmu? Warrior yang berkata. Hades berkata, bagaimana menurutmu? Warrior yang berkata, tidak bisa membunuhmu, tetapi sebelumnya kamu juga tidak berani menerimanya, artinya, itu bisa menjadi ancaman bagimu, kan? Iya. Hades berkata, jika kamu menggunakan domain pedang, dan kemudian menggunakan kekuatan kematian di dalam domain pedang, aku akan berlari sejauh mungkin. Namun, saat ini kamu, sepertinya tidak bisa menggunakan domain pedang lagi. Apa kamu kemari untuk membunuhku? Warrior yang berkata. Hades berkata, jika aku kemari untuk membunuhmu, sekarang kalian tidak mungkin bisa berdiri di sini dengan utuh, benarkan? Warrior yang memandang Hades sebentar,
lalu berkata, "Hades, aku benar-benar tidak ingin bermusuh denganmu. Jika kamu ingin pergi ke dunia luar, aku bisa membantumu, tetapi sebelum itu, kamu tidak boleh mengikuti tanah suci. Kamu mengikuti mereka, aku khawatir suatu hari nanti aku akan memperlakukan kamu sebagai musuh sejati." Hades terdiam beberapa saat, dan berkata, "Jika tidak membunuh pendekar hitam spesies penentang, kita tidak bisa keluar." "Kamu salah." Warrior yang berkata, "Pertama-tama, kalian tidak akan pernah bisa membunuh pendekar hitam spesies penentang, meskipun kalian membunuh semua pendekar hitam spesies penentang, tapi tanyakan pada diri kalian sendiri, menurutmu, berapa banyak orang kalian yang akan tetap hidup? Meskipun benua pendekar hitam kami bergabung dengan tanah suci kalian, itu tidak akan mampu menghancurkan pendekar hitam spesies penentang, paling-paling, kedua belah pihak terluka. Saat itu, kami menghadapi orang-orang dunia luar, tidak memiliki perlawanan sama sekali." Hades terdiam. Warrior yang berkata lagi, "Apa kamu tahu apa ide tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang? Mereka ingin darah mengalir deras ke langit. Kamu pasti tidak mengerti apa itu darah mengalir deras ke langit. Mereka ingin membiarkan semua orang-orang tak berguna di benua pendekar hitam dan tanah suci dan juga setengah suci mati. Dan terakhir, mereka akan menggunakan darah puluhan miliar orang, kebencian, energi jahat menghancurkan jalan langit. Dengan kata lain, di dunia ini, orang di bawah setengah suci akan mati, kamu mengerti?" Hades menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah ini benar?" Warrior yang berkata, "Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu?" Tatapan mata Hades sedikit tidak percaya. Warrior yang berkata, "Kamu pikir sendiri, saat pendekar hitam spesies penentang membantai orang di luar kota kuno suci, master di kota kuno suci, adakah yang keluar untuk menyelamatkan orang? Tidak ada, satu master pun tidak ada yang meninggalkan kota. Tentu saja, ini bisa dikatakan pendekar hitam spesies penentang sangat kuat. Master kalian tidak ingin membuat pengorbanan yang tidak ada untung, tapi apakah kamu percaya alasan ini?" Dua tokoh tertinggi dan beberapa super master tanah suci, jika mereka meninggalkan kota, bisa pendekar hitam spesies penentang menghentikan mereka. Roh pedang juga berkata, tanah suci saat ini hanya akan menyisakan setengah suci, dan juga mereka yang akan mencapai setengah suci, dan sisanya, boleh saja mati. Tentu saja, meskipun kamu hanya alam bangsawan, tetapi aku percaya, tanah suci tidak akan pernah membiarkanmu mati, jadi kamu bisa bersekutu dengan mereka, memanfaatkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengganti kesempatan kalian untuk bertahan hidup. Hades berdiri di sana dan terdiam cukup lama, lalu berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Mati berapa banyak orang, tidak masalah bagiku. Tetapi, aku tidak akan menggunakan pengorbanan nyawa orang lain untuk mengganti kesempatanku untuk hidup. Aku tidak akan menaruh harapan pada orang lain. Setelah kembali ke kota kuno suci, aku akan bertapa, dan aku akan mencapai setengah suci secepatnya. Saat itu, jika aku bisa bergegas keluar dari dunia luar, itulah namanya takdirku. Jika tidak bisa, itu juga takdirku. Kamu juga semangat." Setelah berbicara, Hades berubah menjadi sebuah cahaya dan menghilang ke langit. Dia baru alam bangsawan. Tiba-tiba, Pharaoh Ding berkata. Setelah mendengar ini, mata warrior yang dan roh pedang B2 terkejut. Selama ini, mereka telah mengabaikan satu hal, yaitu tingkat alam Hades. Dari awal sampai akhir, Hades hanyalah alam bangsawan, tapi dia mampu membunuh master setengah suci dan mampu mencapai alam kaisar yang setara dengan warrior yang
Seberapa kuatnya dia? Roh pedang bertanya. Meskipun aku menggunakan domain pedang dan jiwa pedang kematian, takutnya tidak dapat membunuhnya. Warrior yang berkata. Hades, seperti Irenean, adalah satu-satunya generasi muda yang tidak yakin akan menang. Bagaimana rencanamu sekarang? Roh pedang berkata. Warrior yang hendak berbicara, Feroding tiba-tiba berkata, untuk sementara kita bisa kembali ke benua pendekar hitam. Pak tuamu dan senior lu masih berjaga-jaga di sana. Benua pendekar hitam harusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini, tetapi saat setelah pendekar hitam spesies penentang ini menempatkan pembunuh manusia di tanah suci, takutnya saat mereka menyerang benua pendekar hitam, saat itu pak tuamu dan senior lu tidak bisa menghentikan mereka. Berbicara tentang hal ini, Feroding berhenti sejenak, dan kemudian berkata, tentu saja, masalah yang lebih mendesak dari ini adalah memperpanjang umurmu. Kamu sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Oleh karena itu, kita harus menemukan harta langit dan harta bumi untuk memperpanjang umurmu. Ini adalah prioritas utama kami, karena jika kamu mati, maka benua pendekar hitam juga tidak ada harapan lagi. Roh pedang, berapa banyak monster pedang yang bisa kamu sempurnakan? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Tak terbatas. Roh pedang berkata. Warrior yang berkata, benua pendekar hitam, tanah suci, dan juga pendekar hitam spesies penentang, kekuatan kita paling lemah. Karena setengah suci lebih rendah daripada tanah suci dan master pendekar hitam baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi, meskipun umurku telah meningkat dan juga kembali, mungkin juga tidak ada gunanya. Mata Feroding berbinar dan berkata, maksudmu mengumpulkan mayat master setengah suci di tanah suci ini. Cara ini memang sangat bagus. Hanya saja saat ini master tanah suci semuanya berkerumun di kota suci kuno, dan master tanah suci di luar kota suci kuno sama sekali pendekar hitam spesies penentang. Jadi ingin mengumpulkan sejumlah besar mayat mereka, itu tidak begitu mungkin. Jika tidak ada mayat, kita buat mayatnya saja. Suara warrior yang mengandung jejak niat membunuh. Cara ini bagus. Roh pedang berkata, selama kita bisa mendapatkan mayat master setengah suci dalam jumlah besar, terutama pendekar hitam spesies penentang, maka kekuatan kita akan meningkat, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak menarik perhatian setengah suci dari pendekar hitam spesies penentang. Dengan kekuatanmu sekarang, meskipun bisa menimbulkan ancaman bagi senior setengah suci, tetapi masih tidak bisa untuk membunuh mereka. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tahu hal ini. Harus mengutamakan pencarian harta langit dan harta bumi untuk memperpanjang umur. Feroding mengingatkan, dua setengah suci dari klan iblis dan klan laut dulunya pernah membantu tanah suci melawan wilayah selatan kita. Waktu itu, seolah-olah tanah suci yang memberi mereka buah-buah spiritual yang bisa memperpanjang umur mereka. Jadi, kita bisa pergi ke kota kuno suci. Pergi ke kota kuno suci kuno. Roh pedang mengerutkan kening dan berkata, jangan-jangan kamu membiarkan dia pergi mati. Feroding berkata, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Aku pikir orang-orang kota kuno suci tidak akan pernah mengira kita akan kembali. Tentu saja, memang harus hati-hati. Warrior yang mengangguk, dan berkata, ini sangat penting, pergi sekarang. Tunggu sebentar. Roh pedang tiba-tiba berkata, ada apa dengan bocah kecil ungu itu? Bocah kecil. Warrior yang terkejut, lalu memeriksa bagian dalam pagoda Hongmeng. Saat ini, bocah kecil sedang berbaring diam di dalam ruangan, dan ada energi ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya, di tubuhnya, memancarkan cahaya ungu berkabut.
Kapan dia meningkatkan alam? Warrior yang bertanya dengan heran. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, diperkirakan sudah mulai sejak lama, tetapi energi bocah kecil ini sangat tidak stabil. Sesekali, tubuhnya akan memancarkan beberapa berkas cahaya ungu. Cahaya ungu ini bersinar di sini sebentar, di sana sebentar, setiap kali bersinar, tapi cahaya ungu ini masih sangat mematikan. Pemikiran warrior yang tenggelam ke dalam tubuhnya, dan benar saja, seperti yang dikatakan roh pedang, sesekali tubuhnya akan memancarkan beberapa berkas cahaya ungu. Cahaya ungu ini bersinar di sini sebentar, di sana sebentar, setiap kali bersinar, akan muncul ruang lubang hitam. Apa yang dia lakukan? Warrior yang berkata. Roh pedang berkata, dia ingin meningkatkan alam, hanya saja, tampak seperti tidak bisa mengendalikannya. Apakah ada bahaya? Warrior yang bertanya. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Warrior yang hendak berbicara. Pada saat ini, di langit tiba-tiba terdengar suara, "Hei, ada berapa banyak ikan yang lolos dari jaring di sini?" Seorang setengah suci, 2 ekor semut, haha, begitu menguntungkan aku. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah tangan langit raksasa muncul dari langit, dan kemudian menekan ke arah warrior yang bertiga. Coba jiwa pedang kematianmu, biarkan kami lihat seberapa kuatnya. Roh pedang berkata. Warrior yang mengangguk, menjentikkan jarinya, dan sinar jiwa pedang yang murni melesat. Bersambung.